Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue di podcast Retak Realita Tanpa Kedok. Podcast yang bakal ngebongkar semua sisi gelap dunia kerja yang biasanya cuma dipendam di dalam hati atau di-archive di grup WhatsApp tanpa bos. Nah, hari ini, wah gila sih, topiknya berat tapi relate banget kayaknya buat banyak orang. Kita bakal bahas quiet cracking. Ingat ya, bukan quiet quitting, tapi cracking, retak. Dan buat bahas ini, gue udah kedatangan tamu yang jujur aja agak susah gue ajak ke sini karena dia orangnya logis banget dan rada sinis sama tren viral. Kenalin, ada Bro Danu, seorang HR consultant yang udah malang melintang belasan tahun. Apa kabar, Dan? Kabar baik, tapi jujur ya, gue kesini sebenarnya mau protes sih. Maksud gue, quiet cracking. Serius? Tiap minggu ada aja istilah baru. Kemarin quiet quitting, terus ada coffee Beijing, sekarang apa lagi? Cracking. Kayaknya orang zaman sekarang makin kreatif banget ya nyari-nyari alasan buat ngerasa jadi korban di kantor. Apa nggak berlebihan tuh? Langsung ngegas dong. Tapi bentang Dan, gue serius. Ini bukan soal malas kerja atau cuma mau viral di TikTok. Quiet quitting ini tuh beda. Ini soal orang yang performanya masih oke. Masih masuk kantor jam 8 teng, masih beresin deadline. Tapi dalamnya tuh, gimana ya ngomongnya ya? Udah hancur lebur. Lu gak ngerasa ada yang aneh gitu di industri sekarang? Ya, kalau ngerasa hancur, ya resign lah. Gampang kan? Kenapa harus dibikin istilah ribet? Kalau lo nggak suka kerjaan lo, atau lo ngerasa retak kayak yang lo bilang tadi, ya udah, cari tempat lain yang lebih sehat. Kenapa harus bertahan tapi sambil ngerasa menderita, terus dipamerin lewat istilah baru? Nah, justru itu poinnya. Masalahnya, mereka nggak bisa resign gitu aja, Dan. Mungkin ada cicilan KPR, atau emang mereka ngerasa punya tanggung jawab besar. Tapi, mereka itu kayak gelas retak yang dipaksa nampung air mendidih terus-terusan. Dari luar kelihatannya masih utuh, masih cantik. Tapi sebenarnya tinggal nunggu waktu aja buat piar, pecah berantakan. Gak ada sisa. Gini deh, jangan terlalu puitis lah. Kerja itu emang capek. Nggak ada kerjaan yang isinya cuma senang-senang doang, kecuali lo anak sultan. Gue liatnya ini cuma masalah manajemen ekspektasi aja sih. Kadang karyawan tuh berharap kantor jadi tempat healing atau aktualisasi diri yang sempurna. Ya salah alamat dong. Bukan gitu, Danu sayang. Aduh, gemes gue dengernya. Maksud gue gini, lo pernah gak sih lihat karyawan yang loyalitasnya tinggi banget, gak pernah komplain, selalu bilang siapa di grup, tapi tiba-tiba suatu hari dia meledak atau malah kayak kehilangan nyawa gitu pas lagi kerja. Padahal hari sebelumnya dia masih ngerjain laporan sampai jam 10 malam tanpa protes. Kalau lo ngomong gitu ya itu namanya burnout. Udah ada istilah medisnya, udah ada teorinya. Kenapa harus diganti jadi quiet quitting segala sih? Biar kedengaran lebih edgy gitu. Beda. Burnout itu biasanya capek fisik dan mental yang kelihatan dari produktivitas yang turun. Tapi quiet cracking ini lebih subtle, lebih halus dan lebih serem. Mereka masih senyum dan mereka masih ikutan ketawa pas jok garing bos lewat. Tapi pas sampai rumah, mereka cuma bisa bengong liatin tembok berjam-jam karena energinya habis buat pura-pura nggak retak di kantor. Ini tuh bom waktu yang nggak ada bunyinya, tahu nggak? Oke, bentar. Jadi maksud lo, ini kondisi di mana secara fasad atau tampilan luar mereka masih fungsional 100%, tapi secara psikis sebenarnya jiwanya udah nggak di sana, gitu? Nah, pinter kan tamu gue? Tepat banget. Dan yang bikin ngeri, perusahaan sering gak sadar karena performa mereka masih hijau di dashboard KPI. Tapi sebenarnya mereka itu lagi di ambang kehancuran total. Lu sebagai orang HR, masa sih gak pernah nemu yang kayak gini? Jujur ya, kalau gue inget-inget lagi, ada sih beberapa kasus. Ada manajer yang perfeksionis banget, nggak pernah telat sekalipun. Tapi tiba-tiba pas meeting mingguan, dia nangis kejer cuma gara-gara salah pilih font di slide presentasi. Gue pikir dia cuma lagi sensitif aja hari itu, atau mungkin kurang tidur. Tapi kalau dengar penjelasan lo barusan, jangan-jangan itu salah satu retakannya udah nyampe permukaan ya? Bingo, itu dia contoh nyatanya. Retakannya udah gak bisa ditutupin lagi. Gila kan? Bayangin berapa banyak orang yang sekarang lagi duduk di kubikel, ngetik email dengan sangat sopan, tapi sebenarnya lagi teriak sekencang-kencangnya di dalam kepala mereka.
Ini yang mau gue bedah hari ini, Dan. Kenapa fenomena ini makin masif dan kenapa retak ini justru lebih bahaya daripada orang yang langsung resign.